Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau saya jelaskan khususnya tentang perhitungan ya, perhitungan untuk materi repitabilitas. Repitabilitas itu koefisien pengulangan sifat. Nah, ini merupakan suatu parameter genetik yang dapat digunakan untuk mengetahui berapa peluangnya atau seberapa besar kemampuan suatu sifat itu akan diulang pada masa produksi berikutnya. Misalkan saja pada sapi perah itu laktasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah itu kalau T-nya itu besar atau angkanya repitabilitas besar, itu peluangnya untuk diulang pada masa yang akan datang itu semakin besar. Kebalikannya, jika repitabilitas kecil itu berarti sifat itu tidak susah untuk diulang pada masa yang akan datang. Nah, ini sangat penting pada program seleksi. Itu jika suatu sifat itu diulang lagi nanti ke depan itu, PT-nya besar, itu berarti faktor genetik yang berpengaruh. Tetapi jika suatu sifat itu fluktuatif, dari sekarang besar, besok kecil, besar lagi, kecil lagi, itu tandanya itu bukan genetik, itu berarti faktor lingkungan yang berpengaruh. Mungkin pakannya yang jelek, pakannya yang bagus, lingkungan yang tidak bagus, itu bisa mempengaruhi itu. Nah, ini yang kita butuhkan adalah sifat-sifat yang mempunyai angka pengulangan sifat atau repitabilitas itu besar. Karena ini nanti kalau itu besar, itulah yang akan kita pilih dalam program seleksi itu. Ternak-ternak itu dipilih untuk dipertahankan sebagai tetua berikutnya. Nah, sebagai gambaran, ini nanti sebelum saya jelaskan tentang bagaimana menghitungnya, ini saya kasih gambaran dulu. Nah, misalkan aja ini ternak, ini genetik, faktor genetik. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, ini berarti karena tahunnya sudah berubah dan berganti tahun, ini lingkungannya akan berubah-ubah. Mungkin yang ini pas musimnya paceklik, ini musimnya musim subur itu. Jadi lingkungannya berubah-ubah. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ternak ini, genetik ini, pada tahun pertama ini menghasilkan produksi yang pertama. Kita nggak tahu besar apa kecil. Tahun kedua atau periode kedua, misalkan sapi perah, ini produksi susu yang kedua, itu akan menghasilkan produksi yang kedua. Ini juga begitu, P3, ini P4. Ini produksi pertama, produksi kedua, produksi ketiga, produksi keempat. Ini bisa dimaklumi. Nah, secara statistik nanti, ya, secara statistik ini nanti dapat dihitung apa namanya korelasinya. Itulah yang diukur sebagai ini repitabilitas itu. Repitabilitas. Nah, ternak-ternak yang produksinya tinggi pada produksi yang pertama itu belum tentu nanti itu bagus. Itu. Bisa juga produksi yang kedua rendah. Yang ketiga naik lagi, itu tidak bagus. Nah, yang bagus itu adalah konstan, akan diulang lagi berikutnya. Nah, itu berarti repitabilitasnya akan tinggi. Nilai T itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Oke, jika mendekati 1, ini berarti repitabilitasnya itu tinggi, semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin mendekati 0, itu T-nya itu sangat rendah. Ini fluktuatif ini. Ini yang tinggi itu, yang T tinggi, T itu repitabilitas ya, ini T itu. Jika repitabilitasnya itu tinggi, itu cirinya begini. Misalkan saja ini ternak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Nah, ini jika T-nya tinggi, ini tahun pertama, tahun kedua. Misalkan aja ini rendah, saya kasih aja 2. Ini 8 misalkan aja. Ini 4, ini 10 misalkan. Jika ini tinggi, ya jika ini tinggi, maka ini akan terulang lagi, nggak jauh-jauh dari itu. Tahun kedua paling-paling ya 3, mungkin ini 2, ini mungkin naik dari 10.
12 misalkan. Ini 4 jadi 3, jadi 5, 10 jadi 9, 8 kan. Jadi cenderung sama, cenderung sama. Ini berarti reputabilitasnya tinggi. Jadi dia mengulang lagi. Nah, ini kalau kita memilih nanti mana kena nomor 2 dan nomor 4 ini yang kita pilih karena konstan tinggi terus. Yang 1 dan 3 ini kita keluarkan dari populasi, kita matikan, kita potong. Nah ini yang dijadikan induknya nanti itu yang ternak nomor 02 dan nomor 4 ini karena konstan dia tinggi terus. Nah sekarang jika T-nya itu rendah, reputabilitas mendekati 0, itu contohnya seperti ini. Ini nomor ternaknya nomor 1, 2, 3, 4. Saya kasih contoh, ini tahun pertama, ini tahun kedua. Misalkan ini 10, ini menjadi 18 misalkan aja. Ini misalkan aja 10 lagi, tapi malah turun menjadi 6 tahun keduanya. Ini 2, misalkan aja menjadi 6. Itu. Kemudian misalkan aja ini 8, oke lah menjadi 9. Kalau sudah perhatikan di sini, ini ternak nomor 1 ini kita tidak bisa memilih ini bagus apa tidak, kita belum tentu tahu karena dia terlalu signifikan. Ini menurunnya signifikan. Ini fluktuatif artinya. Jadi tidak ada yang konstan. Nah, kalau tidak ada yang konstan begini itu berarti kita susah untuk melakukan seleksi. Ini faktornya lingkungan ini mesti. Bukan faktor genetik. Genetik itu dikasih lingkungan apapun itu cenderung sama. Nah, itulah kepentingannya replikabilitas. Jadi ini merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar kemampuan suatu sifat itu akan diulang pada periode berikutnya. Jadi ini digunakan sifat-sifat pada ternak yang munculnya secara berulang selama hidupnya. Ya misalkan itu produksi susu, wool, misalkan itu. Kalau berat lahir cuma sekali munculnya, itu enggak bisa diukur berat replikabilitasnya. Jadi yang muncul secara berulang-ulang itu. Kandungan protein susu setiap laktasi, misalkan. Produksi telur pada unggas, pada ayam itu kan berfluktuasi. Ayam itu mulai pelan produksinya, ya, kemudian dia akan meningkat, puncak sini. Setelah puncak dia akan drop produksi telurnya. Setelah itu molting, ini rontok bulu, namanya molting. Kemudian muncul berikutnya baru mungkin 2 bulan molting, dia mulai produksi lagi. Nah, nanti akan molting lagi. Nah setiap ini berarti ayam pada ayam telur itu produksi telur itu muncul secara berulang setiap periode. Nah, ini bisa kita ukur besarnya replikabilitas ini. Itu gambarannya replikabilitas. Nanti setelah ini akan saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Ini yang penting. Oke, sekarang kita teruskan metode penaksiran atau cara perhitungan replikabilitas. T itu ada 2 cara perhitungan. Yang pertama, ini jika data produksi itu hanya 2. Kemudian pakai apa ini? Ini nanti pakai metode korelasi dalam kelas. Dan yang kedua, data lebih dari 2 catatan produksi. Ini nanti menggunakan korelasi antar kelas. Nah, nanti ini pakai analisis regresi korelasi. Kemudian yang ini nanti menggunakan analisis variansi atau ANAVA dari RAK. Nah, ini nanti yang kita ambil korelasinya. Jadi ini
prinsipnya kita hitung koefisien korelasi atau R. Nah, R itu sama dengan T, artinya R itulah besarnya repitabilitas. Nah, kalau yang ini nanti repitabilitas T itu sama dengan ragam individu dibagi dengan ragam lingkungan ditambah ragam individu, rumusnya. Nanti ini akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi ini ada dua rumus, ini pakai R, ini pakai ragam individu dibagi dengan ragam lingkungan plus ragam individu. Saya berikan contoh untuk yang pertama dulu ya. Sekarang kita mulai yang pertama dulu, yang korelasi dalam kelas atau yang R tadi, R sama dengan T. Nah, contohnya ini contoh, terdapat 10 induk sapi perah yang masing-masing mempunyai 2 catatan produksi dalam liter. Jadi laktasi pertama dan laktasi kedua. Oke, misalkan aja seperti ini datanya. Ini nomor sapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini produksi pertama. Ini sebagai X ya. Ini produksi kedua sebagai Y. Oke, misalkan saja ini pertama ini produksinya 8, ini 9. Ini produksi pertama, produksi kedua. Ternak pertama 8 liter, tahun kedua 7 liter, ternak kedua 9, ini 10 dan seterusnya. Ini ada 10 ekor. Nah, ini sebagai variabel X, ini sebagai variabel Y. Kemudian untuk perhitungan ini sudah tambahkan di sini. Ini XY. XY itu berarti ini 8 kali 7, 56, 9 kali 10, 90 dan seterusnya ya, sampai dengan di bawah. Nanti akan ditemukan. Ini berarti berapa? 54. Oke. Nah, sudah ketemu semua, ini dijumlahkan aja. X di bawah jumlahkan, Y dijumlahkan, XY dijumlahkan gitu. Sehingga ketemunya ini 85, 81. Kemudian yang XY-nya itu ketemunya 693. Nah, dari sini angka-angka ini penting ya. Angka-angka ini penting. Nah, selain itu ini dibuat juga. Nanti ada sigma X kuadrat itu. Jadi nanti rumusnya R itu sama dengan sigma X kecil Y kecil dibagi akar sigma X kecil kuadrat dikalikan sigma Y kecil kuadrat. Ini R. Nah, dari mana ini? Sigma XY kecil ini itu sama dengan sigma XY besar dikurangi sigma X dikalikan sigma Y per N. N-nya itu ini 10. Kalau sigma X kecil kuadrat ini ya, itu sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N, N10. Kalau sigma Y kecil kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan per N. Angka-angkanya semua sudah ada. Kalau sudah perhatikan, sigma X tinggal masukkan ke sini nanti. Nah, ini seperti ini. Sigma X tinggal masukkan sigma X, sigma Y tinggal dimasukkan sigma Y. Oke, sekarang kita melihat sigma X kuadrat besar ini mana angkanya. Ini sigma Y kuadrat ini berapa angkanya. Nah, sigma X besar kuadrat itu dari 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ini angka 9 kuadrat. Kalau saudara nanti menghitung itu ketemunya 739.
Nah, sedangkan sigma Y besar kuadrat itu angkanya dari 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat dan seterusnya sampai dengan yang terakhir itu 6 kuadrat. Kalau saudara menghitung dikuadratkan, dijumlahkan keseluruhannya, maka ketemunya ini 689. Nah, ini sudah ada angkanya semua. Sigma X sudah ada, sigma Y sudah ada, sigma XY sudah ada, sigma X kuadrat sudah ada, sigma Y kuadrat sudah ada. Kalau sudah ada, tinggal nanti dimasukkan ke rumus ini semuanya. Nanti akan ketemu. Ya, akan ketemu angkanya itu. Nah, ini setelah kita hitung, ini kita masukkan semua ya. Sigma X tadi 85 ini, sigma Y 81 dan seterusnya ini. Nah, sekarang masukkan ke sini. Sigma X kecil kuadrat itu sama dengan sigma X ini 739 dikurangi 85 kuadrat per 10 dan seterusnya. Jika angkanya ini ketemu 16,5, sigma Y kecil 32,9, sigma XY kecil 4,5. Nah, R itu rumusnya sama dengan sigma XY kecil dibagi akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Tinggal dimasukkan saja 4,5 dibagi dengan akar 16,5 dikali 32,9. Nanti kalau saudara menghitung dengan benar, maka ketemunya ini sama dengan 0,19. Nah, inilah T sama dengan R sama dengan 0,19. Koefisien pengulangan sifat atau repitabilitas produksi susu dari kondisi ternak ini adalah sebesar 0,19, termasuk yang kecil karena mendekati angka 0 gitu. Jadi ini artinya apa kalau kecil begini? Berarti sifat tersebut itu sangat sulit diulang pada produksi yang akan datang. Dengan kata lain, sifat produksi susu dalam kasus ini adalah banyak ditentukan oleh faktor lingkungan dibanding faktor genetik. Ini metode yang pertama. Sekarang metode yang kedua. Ini yang korelasi antar kelas. Tadi digunakan untuk apa? Digunakan jika data produksi itu lebih dari 2. Misalkan saja produksi susu tambahi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya. Nah, kalau lebih dari 2, ini kita gunakan ini. Tadi saya sebutkan ini nanti memakai ANAVA dari RAK. Kalau sudah kita hitung di tabel ANAVA ya, nanti akan kita temukan T itu sama dengan ragam individu itu A dibagi dengan ragam lingkungan plus ragam individu. Ini rumusnya. Nah, ini dari mana ragam ini, ragam individu ini? Dari tabel ANAVA ini. Itu, dari tabel ANAVA. Oke, untuk lebih mudah saya berikan contoh. Misalkan aja pada wool, pada domba tipe wool. Wool itu kan kalau domba itu dicukur, kemudian tumbuh lagi, dipanen lagi gitu. Nah, ini kita contohkan misalkan aja ada domba yang sudah tiga kali produksi misalkan. Datanya sebagai berikut. Ini misalnya produksi wool dalam kilogram. Ini ada 8 domba. Domba pertama ini ke-8-nya itu produksinya 3 kali. Ini pencukuran pertama, pencukuran kedua, pencukuran ketiga. Dicukur. Nah, ini dalam kilogram. Saya contohkan. Domba pertama pada produksi pertama 4 kilo bulunya. Tahun berikutnya 4 kilo lagi. Tahun ketiga 4,2 dan seterusnya. Nah, ini tabel RAK, rancangan acak kelompok. Sudah perhatikan, 2 arah. Dijumlahkan ke bawah, ini sebagai pencukurannya, jumlahkan ke kanan, ini sebagai individunya. Jadi ini individu. Ya. Nah, dari sini ini sudah jumlahkan 12,2 ini berarti 4 tambah 4 tambah 4,2. Ke bawah dan seterusnya ini 29,3. Totalnya 92,5. Nah, dari sini tabel ini karena kita hitung jumlah kuadratnya. Langkah pertama ini perhitungan jumlah kuadrat. Satu, faktor koreksi. Faktor koreksi FK.
FK itu sama dengan sigma, langsung aja saya pakai langsung aja, 92,5 dikuadratkan dibagi dengan banyaknya datanya itu berarti 8 dikalikan 3, 24 ya, kalikan 24 dibagi 24 datanya itu ketemunya untuk FK nya 356,51. Dan yang kedua JK total, JKT itu sama dengan sigma X sigma YIJ kuadrat min FK. Itu berarti sigma YIJ nya itu berarti ini tinggal 4 kuadrat tambah 3,9 kuadrat, ini angkanya itu 4 kuadrat ditambah 3,9 kuadrat dan seterusnya sampai dengan angka yang ke bawah 3,7 kuadrat min FK. Kalau sudah nanti menghitung dengan benar itu ketemunya 1,89 koma ini ya, 1 koma. Kemudian yang ketiga kita hitung JK wul-nya, JK periode ini, JK wul-nya, periode wul-nya produksinya itu sama dengan ini sigma Y dot J kuadrat per banyaknya individu itu T min FK. Ini angkanya berarti sama dengan 29,3 kuadrat gitu. 29,3 kuadrat ditambah 32 kuadrat ditambah 31,2 kuadrat dibagi dengan 8 dikurangi FK. FK-nya sudah di atas tadi itu ini. Ini nanti kalau sudah menghitung dengan benar, maka ketemunya untuk JK wul atau JK pencukuran itu sama dengan 0,48. Sekarang yang keempat itu JK domba atau JK individu. JK individu berarti rumusnya itu JKI sama dengan sigma YI kuadrat per YI dot kuadrat dibagi dengan ini 1, 2, 3 min FK. Mana angkanya? Angkanya ya ini 12 kuadrat, 2 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir 10,5 kuadrat per 3 min FK. Kalau saudara nanti menghitungnya dengan benar, maka ini akan ketemu jika individu itu sama dengan 1,046. Nah, yang terakhir, yang kelima, JK galat. JK galat. JKG sama dengan JK total dikurangi JK ini, JK whole itu, JKE aja tidak apa-apa. Galat, tinggal aja ini JK total dikurangi JK individu dikurangi JK produksi, sehingga nanti ketemunya langsung aja 0,372. Sudah perhatikan JK sudah ketemu, saya lingkari ini. Nah, lingkari ini selanjutnya dimasukkan ke tabel ANAVA ini. JK whole, JK individu dan seterusnya kita masukkan. KT Anda sudah tahu, ini berarti per 2, ini per 7, ketemunya ini. Nah, sekarang inilah ragam lingkungan 0,03 ragam E. Nah, ini itu untuk menghitung ragam apa namanya? Ragam A atau ragam individu. 0,15 sama dengan ragam E-nya itu 0,03 ditambah K-nya itu 3 dikalikan ragam A. Sehingga kalau saudara gunakan matematik, ragam A nanti akan ketemu angkanya yaitu sebesar untuk ragam A-nya ketemunya 0,041. Nah, ini ketemu, maka T sama dengan, tinggal dimasukkan saja. Tadi rumusnya kan sama dengan ragam A dibagi ragam E plus ragam A sama dengan 0,041 dibagi 0,03 ditambah 0,041. Nanti kalau sudah menghitung T-nya itu ketemunya 0,61. Nah,
Ini termasuk besar repitabilitasnya. Jadi R-nya 0,61 itu besar. Ini artinya bahwa wool itu sangat ditentukan oleh genetik, bukan lingkungan. Berarti ini bisa kita gunakan kalau ternaknya yang bagus, produksinya itu kita pilih, ternak yang jelek kita kaling atau kita keluarkan dari populasi. Dengan dasar inilah maka repitabilitas atau koefisien pengulangan sifat itu bermanfaat pada program seleksi. Jika tinggi T-nya, itu faktor genetik yang lebih dominan dibanding dengan faktor lingkungan. Saya kira itu untuk repitabilitas. Tadi ingat-ingat, yang pertama pakai korelasi biasa dalam kelas, yang kedua pakai ANAVA, yang digunakan ANAVA sehingga nanti T-nya ini akan sama-sama ketemu. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.